Bismillahirrahmanirrahim. Wa madlulul lafzi imma maknan juz'iyyun aw kulliyun. Adapun madlulnya lafal ialah ada kalanya berupa makna yang juz'i maupun makna yang kulli. Ini kesimpulannya, madlulnya lafal itu ada dua. Ada kalanya madlul itu berupa makna, ada kalanya madlul itu berupa lafal. Ketika madlulnya lafal itu berupa makna, maka makna yang menjadi madlulnya lafal ada dua macam. Ada kalanya makna juz'i, ada kalanya makna kulli. Ketika madlulnya lafal itu berupa lafal, maka lafal itu ada kalanya mufrad, ada kalanya murakkab. Ketika madlulnya lafal itu berupa lafal mufrad, maka lafal mufrad ada kalanya mustamal, ada kalanya muhmal. Ketika madlulnya lafal itu berupa lafal murakkab juga seperti itu. Ada kalanya murakkab mustamal, ada kalanya murakkab muhmal. Jadi secara garis besar madlulnya lafal ada kalanya berupa makna, ada kalanya berupa lafal. Madlul itu apa? Pada dasarnya madlul itu adalah mafhum, makna, ya kan? Mafhum. Tapi kadang-kadang madlul itu bermakna ma'asodaf, ya kan? Adapun madlulnya lafal ialah ada kalanya makna, ada kalanya berupa makna yang juz'i dan yang kulli. Al-awwalu adapun yang pertama. Kulli ini sifatnya apa? Sifatnya makna apa sifatnya lafal? Pada dasarnya sifatnya makna, ya. Makna kulli dan makna juz'i. Tapi kadang-kadang lafal juga dibagi dua, ada lafal juz'i, lafal kulli. Al-awwalu adapun yang pertama, yakni makna juz'i itu apa itu? Adalah ma yamna'u tasawwuruhu minas syirkati fihi. Ma adalah sesuatu, makna berarti, ya. Ma adalah makna yamna'u yang tidak memungkinkan. Yang tidak memungkinkan tasawwuruhu apa mempersepsikan ma, tidak memungkinkan adanya syirkah fihi di dalam ma. Untuk memahami makna kan harus tasawwur, insan tasawwur, Zaidun. Makna juz'i adalah makna yang tidak memungkinkan adanya syirkah di dalamnya, ya kan? Adalah makna yang ketika kita persepsikan, ya kan, tidak mungkin adanya syirkah di dalamnya. Zaidun, ketika kita mempersepsikan Zaidun, maknanya Zaidun, tidak mungkin ada syirkah di dalam Zaidun. Maknanya Zaidun setengahnya, tak bisa kedua, kan? Ya, tak bisa kedua. Tak bisa lebih dari satu, kan, maknanya Zaidun itu. Syirkah ini benih perusahaan, tuh syirkah. Kamadlul Zaidin seperti madlulnya Zaidun. Apa madlulnya Zaidun? Madlulnya Zaidun adalah saksun samahu abuhu Zaidan, ya kan? Adalah sosok yang oleh ayahnya diberi nama Zaidun, itu maknanya. Tapi kadang-kadang yang bernama Zaidun itu banyak, ya kan? Itu namanya aridus syirka, kan? Itu aridi itu.
Tapi jelas Zaid yang anaknya Khalid itu ya Khalid apa namanya memberi nama anaknya dengan Zaid hanya untuk anaknya. Bunyi anak-anak tetangga namanya. Wasani adapun yang kedua yakni makna kulli ma la yamna'u, singkat ya. Yakni ma la yamna'u tasawwuruhu min asyirkati fihi, adalah makna yang ketika kita persepsikan memungkinkan adanya syirkah di dalam. Kalau yamna'u kan tidak memungkinkan kan? Kalau la yamna'u kan memungkinkan, tidak menghalangi. Kama dululil insani, seperti madululnya lafal insan. Sabahu masuk itu insan ini. Kama sayati, seperti yang akan datang. Ma apa sesuatu yukhadu yang diambil minhu dari emas, dari keapahan itu. Jadi al-juz'i wal kulli. Adapun madlulnya lafal adalah ada kalanya makna, baik itu makna juz'i maupun makna kulli, awlahdun, ya kan? Atau madlulnya lafal ada kalanya berupa lafal. Madlulnya lafal berupa lafal ya. Mufradun yang mufrad. Di belakang nanti au murakkabun juga. Yang mufrad ini musta'malun, yang musta'mal. Ayat musta'mal. Kalimati seperti kalimah, ay kamadlulil kalimah. Seperti madlulnya kalimat. Kalau orang bilang kalimat, apa makna daripada kalimat? Maksudnya madlulnya kalimat itu apa? Madlulnya kalimat ya rajulun kalimat, daraba kalimat, ya kan? Itu. Daraba kan lafal, ya, Zaidun lafal. Itu madlulnya kalimat kan. Tapi yang dimaksud madlul di sini masodar, ya kan? Artinya kata-kata kalimat itu yasduku ala zaidin, yasduku ala daraba, ya kan? Yasduku ala hal dan seterusnya. Fahiyya, maka adapun kalimat qaulun mufradun adalah qaul mufrad. Tak murakkab berarti. Wal qaulu al-lafzul musta'malu, adapun qaul adalah lafal yang musta'mal. Yakni maksudnya kamadlulil kalimat. Contohnya madlul yang berupa lafal yang bersifat mufrad dan musta'mal sama dengan madlulnya kalimat. Bimakna ma sadaqiha, dengan makna ma sadaqnya kalimat. Seperti dijelaskan tadi, pada dasarnya madlul itu artinya adalah mafhumnya, ya kan? Tapi kadang-kadang bermakna ma sadaqnya. Karojulin wa daraba wa hal. Kalau dikatakan kalimat, maka masuk di dalamnya semisal lafal rajulun, daraba, hal, ini kan kalimat semua. Aw lafdun mufradun muhmalun, atau lafal mufrad muhmal. Jadi lafal mufrad ada kalanya musta'mal, ada kalanya muhmal. Lafal mufrad yang tak bermakna. Ka asma'i hurubil hijai, seperti nama-nama huruf hijaiyah, madlulnya ya. Ay kamadluli asma'i hurufil hijai, seperti madlulnya nama-nama huruf hijaiyah. Yakni maksudnya lafal mufrad muhmal itu kamadluli asma'iha, seperti madlulnya nama-nama huruf hijaiyah. Nahul jimi wal lam wasin, seperti jim, lam dan sin, ya kan?
asma'an li hurufi jalasa, hale menjadi nama-nama bagi hurufnya jalasa masalan. Kalimat jalasa terdiri dari jim, lam, dan sin. Ai jalasa. Huruf hijaiyah kan ada makna lagi. Aw lafdun murakkabun musta'malun. Ada kalanya madrurnya lafal itu berupa lafal murakkab yang musta'mal. Lafal murakkab yang punya makna kamadlulil lafdil khabari, seperti madlulnya lafalnya khabar. Ai ma sadaqihi, maksudnya ma sadaqnya lafal khabar. Mengatakan kalimat tidak sama dengan mengatakan khabar, ya kan? Kalau dikatakan kalimat maka terkena di dalamnya daraba zaidun hal, ya kan? Ketika dikatakan khabar maka masuk di dalamnya zaidun qaimun, qoma zaidun, ya kan? Nahu qoma zaidun. Qoma zaidun ini adalah khabar, ya kan? Kalau dikatakan khobar, maka masuk di dalamnya qoma zaidun dan semacamnya. Au muhmalun, atau lafal murakkab yang muhmal. Memang agak panjang kalimatnya, namun tak bermakna. Kamadluri lafzil hadayani, seperti madlurnya lafalnya orang yang sengaja, yang mengigau, ya kan? Ngaca itu mungkin saja berupa lafal yang murakkab tapi tidak ada maknanya. Masa tidak ada maknanya? Wa sayati fi mabhatil akhbari at-tasrihu bi qismail murakkab. Dan akan datang di dalam tempat membahas akhbar, akan datang apa penegasan dengan dua bagian murakkab. Yang dimaksud qismail murakkab, ada murakkab musta'mal dan murakkab muhmal, ya kan? Nanti di sana akan dijelaskan secara terang dan jelas bahwa murakkab itu dibagi dua, ada murakkab musta'mal, ada murakkab muhmal. Ma hikayati khilafin fi wad'il awwali, beserta menyampaikan adanya khilaf tentang kewuduannya yang pertama, wudu tsani, dan tentang adanya yang kedua. Di sana akan dijelaskan tentang adanya khilaf fi wad'il awwali. Apakah murakkab musta'mal itu maudhu, ya kan? Maudhu dawawi apa bukan? Jadi pertanyaannya, apakah wad'u itu khusus mufrad? Apakah juga menyangkut yang murakkab? Di situ khilaf, ya kan? Ma hikayati khilafin fi wad'il awwali. Al-awwal yang dimaksud murakkab musta'mal. Apakah murakkab musta'mal itu termasuk maudhu'at lughawiyah apa bukan, ya kan? Dan ada khilaf tentang terjadinya yang kedua. Yang kedua murakkab muhmal. Apa ada murakkab muhmal? Ya kan? Wa itlaqul madluri 'alal masadaqi kama kuna sa'irun. Adapun menggunakan kata-kata madlul atas masadaq sebagaimana yang di sini adalah boleh. Artinya kata-kata madlul digunakan atas makna masadaq sebagaimana di sini adalah boleh. Seperti kalimat madlulnya kalimat maksudnya masadaqnya kalimat, ya kan? Madlulnya khobar maksudnya adalah masadaqnya khobar. Wal aslu itlaquhu 'alal mafhumi. Adapun yang asli adalah menggunakan kata madlul itu atas mafhum. Jadi yang asal madlul itu ya mafhum. Zaidun itu maknanya apa? Gitu. Mafhumnya apa? Mafhum aima wudi'a lakul lafdu, artinya makna yang diletakkan untuknya apa lafaz.
Wal wad'u ja'lul lafz dalilan 'alal ma'na. Berbicara tentang maudhu'at lughawiyah tak bisa dipisahkan dengan pembahasan tentang persoalan wad'u. Wad'u itu apa, ya kan? Maudhu'at lughawiyah. Wad'u itu apa? Wad'u adalah ja'lul lafzi dalilan 'alal ma'na, menjadikan lafaz sebagai panduan dalil atas makna. Menetapkan bahwa lafaz ini menunjukkan makna itu namanya wad'u, ya kan? Fayafhamuhu minhu al-arifu biwad'ihi lahu. Fayafhamu maka faham hu kepada makna, minhu dari lafaz, faham al-arifu siapa orang yang tahu, biwad'ihi dengan diletakkan makna, lahu untuk lafaz. Ini bisa sebaliknya domainnya. Biwad'ihi biwad'il makna lil lafzi, apakah biwad'il lafzi lil makna? Pada bisa, ya. Fayafhamuhu minhu, maka faham kepada makna. Faham dari mana? Minhu dari lafaz. Yang faham itu siapa? Al-arif, orang yang tahu. Tahu tentang apa? Dengan diletakkan makna itu untuk lafaz itu, atau dengan diletakkannya lafaz itu untuk makna itu. Orang saya tak tahu, tahu daripada orang yang tahu. Orang yang tahu bahwa lafaz itu diletakkan untuk makna itu. Wasayati dzikrul waqti, dan akan datang pula penjelasan tentang waqti secara lebih luas. Di mana itu? Kapan itu? Akan datang penjelasan tentang waqti. Di mana itu? Fi haddil hakikati, ketika membahas definisinya hakikat. Ma'a taksimiha, beserta pembagiannya hakikat. Ila lughawiyatin, kepada hakikat lughawiyah, wa urfiyatin, dan hakikat urfiyah, wa syar'iyatin, dan hakikat syar'iyah. Akan datang penjelasan lebih luas tentang waqti. Di mana itu? Ketika akan menjelaskan tentang hakikat beserta pembagiannya. Wa fi haddil majazi, dan juga ketika mendefinisikan majaz. Ma'angkisamihi, beserta terbaginya majaz ila madzukira. Madzukira yakni majaz lughawi, majaz marfi, dan majaz syar'i, ya kan. Wadhu itu ada dua, ya. Ada wadhu hakiki, ada wadhu majazi. Wadhu hakiki ada 3. Hakiki lughawi, hakiki urfi, hakiki syar'i, ya kan. Wadhu majazi juga 3. Majazi lughawi, majazi urfi, majazi syar'i. Tapi gue dah nenggak, ya. Jadi satu wadhu hakiki lughawi. Yang kedua wadhu hakiki urfi. Yang ketiga wadhu hakiki syar'i. Yang keempat wadhu majazi lughawi. Yang kelima wadhu majazi urfi. Terakhir wadhu majazi syar'i. 6, ya. Secara garis besar ada 2, wadhu hakiki dan wadhu majazi. Masing-masing ada 3. Fal haddul mazkuru, maka adapun definisi tersebut. Definisinya apa itu, saudara? Wadhu, ya. Ja'lul lafzi dalilan 'alal ma'na, itu kan definisinya wadhu. Adapun definisi tersebut, definisinya wad'u, yakni ja'lul lafzi dalilan 'alal ma'na,
Kama yasduku 'ala al-wad'i al-lughawiyyi yasduku 'ala al-'urfiyyi wasyar'i. Sebagaimana definisi tersebut mengena pada wadhu' lughawi, mengena juga kepada wadhu' 'urfi dan wadhu' syar'i. Jadi definisi itu bukan hanya menyangkut wadhu' lughawi ya, akan tetapi juga menyangkut wadhu' 'urfi dan wadhu' syar'i. Tergantung wadhi'nya ya kan. Wadhi'nya ada kalanya ahlul lugha, ada kalanya ahlul 'urfi, ada kalanya ahlus syar'i. Khilafa qaulil Qarafi, hal yang berbeda dengan pendapat Imam Qarafi. Annahuma atau innahuma, bahwa sesungguhnya wadhu' 'urfi dan wadhu' syar'i itu fil haqiqati, dalam hakikat, kasratu isti'malil lafzi fil makna, adalah banyaknya penggunaan lafaz di dalam makna. Jadi menurut Al-Qarafi itu tidak ada wadhu' hakiki 'urfi, tidak ada wadhu' hakiki syar'i, tidak ada. Yang ada itu adalah wadhu' hakiki lughawi. Sedangkan apa yang disebut dengan wadhu' hakiki 'urfi atau wadhu' hakiki syar'i itu sebenarnya adalah karena lafaz itu banyak sekali digunakan di situ, ya kan? Salat banyak sekali digunakan dengan makna ibadah maksusah, ya kan? Innahuma fil haqiqati kasratu isti'malil lafzi fil makna, bahwa sesungguhnya wadhu' 'urfi dan wadhu' syar'i dalam konteks hakikat, berarti hakiki 'urfi, hakiki syar'i, ya kan, adalah banyaknya menggunakan lafaz di dalam makna. Bihaitsu yasiru fihi ashharu min ghairihi, bihaitsu yasiru, dengan mana menjadi apa lafaz, fihi, di dalam makna, ashhar adalah lebih populer, min ghairi, ini singkat saudara, kalau dipanjangkan ashhar minhu fi ghairi, bihaitsu yasiru fihi ashhar minhu fi ghairi, itu bihaitsu yasiru, dengan mana lafal itu menjadi di dalam makna itu lebih dikenal daripada lafal di dalam selain makna itu. Kalau dikatakan salat, makna salat dengan makna sembahyang kan lebih populer daripada makna salat dengan makna doa bi khairin, ya kan? Sehingga disebut hakikat syar'i itu. Pada dasarnya ada hakikat syar'i itu, katanya Al-Qarafi, ya kan? Apa yang disebut hakikat syar'i sesungguhnya karena seringnya, banyaknya lafaz itu digunakan dalam makna itu, sehingga lafaz itu digunakan di dalam makna itu lebih banyak dibandingkan digunakan pada makna yang lain, itu katanya. Bihaitsu yasiru fihi ashhara minhu fi ghairihi, di mana lafaz itu digunakan dalam makna itu lebih banyak dibandingkan menggunakan lafaz itu di dalam makna yang lain, katanya Al-Qarafi. Ini ulama Maliki, hebat juga ini. Naam, betul begitu, tapi memang yu'rafani fiha bil kasratil madhkurati, memang dikenal apa wadhu' 'urfi dan wadhu' syar'i, fiha, di dalam konteks hakikat, dikenal dengan kasrah madhkurah, yakni bi kasrati isti'malil lafzi. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa wadhu' apa namanya, 'urfi dan wadhu' syar'i dalam konteks hakikat memang dikenal dengan kasrah madhkurah, baik itu urfi khas maupun urfi am. Wa yazidu al-urfiyul khas bin nakri alladhi huwa al-aslu fil lughawi
dan punya kelebihan apa wadhu' urfi khos dengan adanya penukilan yang merupakan asal di dalam wadhu' lugawi. Wala yustaratu munasabatul lafzi lil ma'na. Tidak disyaratkan adanya relevansi kesesuaian antara lafaz dan makna. Apakah harus ada munasabah antara lafaz dan makna? Kalau lafaz seperti ini, mestinya maknanya seperti itu juga. Katanya di sini tidak ada itu, tidak harus juga. Kadang-kadang orang namanya alim tapi bodoh kan, tidak munasabah ya. Atau sebaliknya diberi nama jahil tapi alim. La yustaratu munasabatul lafzi lil ma'na. Fi wad'ihi lahu, di dalam diletakkannya lafaz untuk makna. Mun lafaz ngari ya mestinya makna ruah ya. Fa innal mawdu'a lil diddaini kal jawni lil aswadi wa lil abyadi la yunasibuhuma, karena sesungguhnya lafal yang diletakkan untuk dua makna yang berlawanan, ada satu lafal memiliki dua makna, sementara kedua makna itu diddani. Kal jawni seperti lafal jawn. Lafal jawn ini diletakkan untuk makna hitam dan makna abyad. Tentu la yunasibuhuma, adalah tidak ada munasabah antara jaun dengan aswad dan abyad. Ya kalau jaun sesuai dengan aswad kan tak sesuai dengan abyad kan. Kalau sesuai dengan abyad tak sesuai dengan aswad. Khilafan li Abadin as-Saymari. Ada saja khilafnya. Berbeda dengan pendapat Abad as-Saymari. Haitsu asbataha, di mana beliau itu menetapkan adanya munasabah. Ha ay munasabah ay istiratul munasabah. Katanya Abad as-Saymari harus disyaratkan ada munasabah antara lafal dan maknanya lafal. Baina kulli lafdin huwa ma'na. Qalah berkata siapa Abad as-Saymari, wa illa, kalau tidak disyaratkan ada munasabah antara lafal dan makna, fali maktus sobi, maka kenapa dikhususkan apa lafal bihi dengan makna? Apa lafal dia makna nama dia kan? Kalau sama diartikan langit kan ada munasabah ya. Sama itu kan sama ya mutengki kan. Munardu apa itu? Fakilah kemudian dikatakan, berangkat dari pendapat As-Saymari yang mengatakan yustaratu wujudul munasabah bainal lafzi wal makna. Lalu apa yang dimaksud munasabah itu? Fakilah maka dikatakan bimakna annaha hamilatun alal wad'i, dengan makna bahwa sesungguhnya munasabah itulah yang menjadi motif, menjadi motivasi diletakkannya lafal untuk makna tertentu. Munasabah yang menjadi hamil ya. Diletak adalah dengan pengertian bahwa munasabah adalah menjadi motivasi, menjadi pendorong diletakkannya lafal ala waqtiha, sesuai dengan munasabah. Kalau begitu fayuhtaju ilaihi, dibutuhkan apa waqti? Dibutuhkan waqti. Wakilah ada yang mengatakan bukan itu maksud munasabah, melainkan bal ai bimakna annaha, dengan pengertian bahwa sesungguhnya munasabah kafiyatun fi dalalatil lafzi 'alal makna, adalah cukup menjadi dasar penunjukan lafaz atas makna. Kalau itu maksudnya munasabah, fala yuhtaju ilal waqti, tidak diperlukan adanya waktu.
Yudriku dzalika, dapat mengerti kepada hal itu, man khassahullahu bihi, siapa orang yang memberikan kekhususan kepadanya, siapa Allah bihi dengan dzalik. Ada sebagian hamba yang diberikan kekhususan oleh Allah, yang dengan kekhususan itu dia tahu tiap-tiap maknanya lafaz, meskipun tidak pernah ikut kursus bahasa. Kalau lafaznya seperti ini, mestinya maknanya seperti ini. Kama fil qafati, sama seperti di dalam qafa. Qafa itu orang yang melakukan qiyafah, ya. Wa ya'rifuhu wairuhu minhu, dan dapat mengetahui kepada dzalik wairuhu, siapa selain aman, tahu dari mana, minhu daripada aman. Orang yang tidak mendapatkan khususiyah dari Allah, ya tahu dari orang yang mendapatkan khususiyah. Qala al-Qarafi, berkata siap al-Qarafi, hukiya anna ba'dahum kana yadda'i annahu ya'lamu al-musammayati minal asma'i. Ada penjelasan bahwa ada sebagian orang mengklaim bahwa sesungguhnya dia itu bisa tahu kepada musammayat, makna-makna daripada namanya, bahwa dia tahu maknanya lafal dengan melihat lafal itu. Faqila lahu, lalu ditanyakan, dikatakan kepada ba'dhum, ma musamma adwaw, apa sih makna daripada adwaw itu? Kalau kamu bisa menebak maknanya lafal dengan melihat lafal, yuk apa maknanya adwaw? Wa huwa min lughatil barbari, adwaw itu adalah termasuk bahasa barbar, orang Afrika Utara. Faqalah, maka berkata siapa ba'dhum, ajidu fihi yabasan sadidan, saya melihat pada lafal itu ada rasa kering yang benar-benar kering. Namanya itu barang kering itu. Wa arahu, dan saya lihat itu isman hajar, itu namanya batu itu. Wa huwa kadzalika, dan kenyataannya memang demikian, ya kan? Qala al-Asfihani wasani huwa as-sahihu min an-Abbad. Adapun yang kedua adalah yang sahih daripada Abbad tentang tafsiran munasabah, ya. Tafsiran yang pertama adalah hamilah. Tafsiran yang kedua munasabah itu hanya bersifat kafiyah, ya.